Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman di mana saja berada. Seperti biasa, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Kawan-kawanku menjuluki saya dengan manusia satu ayat. Karena kebiasaan saya ketika saya pulang dari pondok ngaji, mendengarkan Kiai Dawo, sampai rumah dengan santai menyampaikan satu ayat kepada keluarga sebagai oleh-oleh dari ngaji itu. Dan memang Kiai pesan agar kami, para santri tua ini, gemar hobi menyampaikan kebaikan di mana saja pada orang banyak, walaupun yang disampaikan sedikit. Ini sesuai dengan pesan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Oleh karena itu kami ingin ikut melaksanakan. Bukan untuk menggurui, bukan keminter, bukan mulang, bukan mengajar. Bandane opo? Guru agama bukan, ustadz bukan, apalagi kiai. Tapi kan boleh ya. Kami ikut-ikutan, ya. Pengen ikut-ikutan menyampaikan kebaikan, walaupun sedikit. Saudara-saudaraku, pada hari Jumat yang lalu, ketika saya Jumatan di salah satu masjid, Bapak Khotib membacakan sebagian dari yang disampaikan, itu mengenai semakin banyaknya orang membuka HP sehingga melupakan Al-Quran, atau membuka Al-Quran sekarang ini sedikit yang banyak membuka HP. Kemudian Pak Khotib menangis. Apa yang dibayangkan saya tidak tahu, tapi saya menduga pasti khawatir Bapak Khotib ini di zaman digital ini orang lupa Al-Quran tapi banyak membuka HP, kira-kira begitu ya, karena menangis itu. Kemudian saya mencoba melihat realita. Saya sering, dulu saya juga selalu seudon seperti itu. Tapi sekarang ini saya berubah pandangan. Ketika saya melihat sekarang di pemuda-pemuda banyak di masjid itu, ketika saya mencoba mendekati satu persatu, ya, secara tidak terang-terangan, yang dibaca Al-Quran, yang dibaca itu doa-doa wirid, yang dibaca hadis-hadis, masalah agama lah. Dengan demikian, kita tidak bisa berseudon. Karena yang namanya HP Android ya, ini luar biasa, isinya apa saja. Al-Quran model bagaimanapun, ya, sampai belajar tajwid, makhraj dan sebagainya di sana ada. Ya. Bagaimana kalau mereka ternyata itu juga membaca Al-Quran? Kan mau mengambil mushaf ya sekarang kan tidak hanya berbentuk ya berupa mushaf saja, tapi bisa dari HP, dari laptop juga bisa. Ya, mudah-mudahan dugaan Pak Khotib tadi enggak benar. Pemuda-pemuda kita mudah-mudahan sudah hobi agama walaupun melalui HP dan Google itu tadi. Oleh karena itu, sekarang ini teman-teman yang banyak menggunakan HP untuk belajar agama, ya, agar selektif. Karena isinya sumbernya dari berbagai macam. Bisa dari Wahabi, Khawarij, macam-macam, Syiah, macam-macam. Memilih narasumber yang seperti kita di sini, umumnya di Indonesia ini ya, ahli sunnah wal jamaah nahdiyah yang saya paling mengambil narasumber yang dari situ. Kenapa? Karena ulama-ulama dari ahli sunnah wal jamaah nahdiyah itu punya kemampuan yang luar biasa dalam mengkontekstualisasikan ayat-ayat Quran maupun hadis disesuaikan dengan perkembangan zaman yang masih berkembang jutaan tahun ini. Mereka tidak hanya yang andalkan yang dibaca, yang tekstual, textbook saja, tapi yang tersirat juga mampu membaca. Karena Al-Quran itu ada yang global, ada yang terperinci. Terutama yang multi tafsir ini harus kita mengandalkan ilmunya ulama-ulama yang tadi yang saya sebutkan, mampu mengkontekstualisasikan ayat di situ.
jangan sampai mengambil narasumber nggih nun sewu yang sithik-sithik bid'ah. Sithik-sithik hadis dhaif. Nggih. Ini kelihatan ini, tekstual ini. Tekstual ini ya. Lah, hadis dhaif, bicara soal hadis dhaif ini, ulama kami ahli sunnah tidak serta-merta selalu ditolak. Karena apa? Karena hadis dhaif itu selama tidak yang mutlak, jelas nas itu dhaif ya, masih boleh kita terima. Dengan catatan hadis dhaif itu ada yang didukung oleh hadis sahih atau hasan. Apa ada? Ada. Kok bisa begitu? Bisa. Karena orang baik itu pasti ada buruknya, orang buruk itu pasti ada baiknya. Bisa jadi seperti ini kira-kira. Hadis dhaif karena salah satu rawinya periwayat itu ada yang katakanlah tukang bohong, tukang ngapusi gitu ya. Tapi kan tidak selalu dia. Kita bisa melihat realita dalam kehidupan kita. Ada orang yang pembohong. Ular. Temannya datang, ternyata nggak ada apa-apa. Lain kali ya ada. Wah, kalau jengking. Temannya datang, nggak ada apa-apa. Suatu kali dia ketika di tepi sungai, ada buaya. Ternyata tidak ada apa-apa. Yang keempat kali dia bilang di rumah, ular. Nggak ada yang datang. Padahal ada ular betulan. Yang dikatakan yang terakhir tadi betul. Lah, bisa jadi hadis dhaif yang seperti tadi ada pendukung dari hadis sahih. Pada saat meriwayatkan hadis itu, dia pasti tidak bohong. Ya, bisa begitu. Sehingga untuk hujah keutamaan amaliyah masih dibolehkan hadis dhaif itu. Yang tidak boleh adalah untuk hujah masalah hukum halal haram. Begitu Kak Kiai kami ya. Oleh karena itu kita memilih sekarang ini di HP, di internet banyak ya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah nadiyah yang bisa kita handalkan, kita gunakan sebagai narasumber. Contohnya seperti Gus Mus, gitu. Mbah siapa itu Maumun Zubair itu walaupun sudah almarhum, gitu. Kemudian Gus Bah sekarang ini ada Ustadz Abdul Somad, itu kan orang pandai, Ustadz Adi Hidayat, itu pandai itu. Kemudian Gus Muafik, Bapak Anwar Zaid dan sebagainya, seperti itu. Bisa kita ngambil dari situ, dan masih banyak lagi. Dibuka itu yang namanya pengajian Azwaja TV itu, Azwaja. Di sana ilmunya dari orang-orang handal. Jangan sedikit-sedikit itu bid'ah, sedikit hadis dhaif. Ini kelihatan kalau sempit, Mudah-mudahan teman-teman ini betul dugaan saya, karena Al-Quran ini datang pada hari kiamat yang memberikan syafaat pada kita. Bagi yang membacanya. Nah sekarang Quran bisa berbentuk mushaf, tapi yang di HP atau laptop, apakah itu bukan Al-Quran? Al-Quran 30 juz Al-Quran. Hanya bentuknya bukan mushaf. Mudah-mudahan Allah ridho dengan ini semua, karena ini kecanggihan ilmu itu juga ilmu Allah. Kita gunakan untuk yang positif. Jadi HP tergantung pada yang menggunakan, bukan HP-nya, tapi yang membawa dan menggunakan HP. Tergantung itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.